Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Alfa. Kita akan membahas semuanya dengan waktu 3 menit. Yang mana materi kali ini yang akan saya sampaikan adalah forward, future, and swap. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang option yang memberikan kita hak bukan kewajiban gitu kan. Kali ini kita akan membahas instrumen derivatif yang menuntut komitmen penuh, yaitu forward, future, and swap. Tiga instrumen ini adalah tulang punggung strategi lindung nilai bagi perusahaan besar di seluruh dunia. Karena tujuannya sama, mengunci harga di masa depan. Apa perbedaan fundamentalnya? Mari kita bedah dalam waktu 3 menit. Forward and future. Forward and future pada dasarnya adalah sama, yaitu perjanjian untuk membeli atau menjual suatu aset seperti komoditas atau mata uang pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang kita sepakati hari ini. Sedangkan forward itu sendiri bersifat custom atau customize. Kontrak ini dibuat secara private hanya antara dua pihak, misalnya sebuah perusahaan dan bank. Karena tidak ada standar dan tidak diperdagangkan di bursa, forward mengandung risiko counterparty yang lebih tinggi. Nah, sedangkan kontrak future nih bersifat standar, kontraknya sudah ditentukan oleh bursa dan harus diperdagangkan melalui bursa berjangka. Karena diperdagangkan di bursa dan menggunakan mekanisme clearing dan margin, future jauh lebih liquid dan memiliki risiko counterparty yang jauh lebih rendah dibandingkan forward. Future adalah instrumen yang paling populer digunakan oleh trader dan perusahaan besar. Nah, sedangkan kita akan bahas tentang swap. Swap atau pertukaran. Nah, swap ini adalah perjanjian antara dua pihak untuk menukar arus kas di masa depan berdasarkan formula tertentu selama periode yang disepakati. Berbeda dari forward atau future yang melibatkan aset, swap berfokus pada pertukaran liabilitas atau arus bunga. Nah, swap suku bunga atau kita bisa disebut dengan interest rate swap adalah yang paling umum nih teman-teman semua. Contoh, perusahaan A punya utang dengan bunga menabung mengambang, berubah-ubah. Perusahaan B punya utang dengan bunga fix. Mereka bisa swap nih kewajiban pembayarannya. Tujuannya adalah untuk lindung nilai, lagi-lagi untuk lindung nilai dari risiko kenaikan atau penurunan suku bunga. Swap umumnya bersifat custom dan dilakukan melalui bank, biasanya seperti forward dan biasanya melibatkan nilai nominal yang sangat besar. Nah, sekarang kita summary-nya ketika kita membedakan antara forward, future, dan swap, pertama adalah dua, ada fokus utama dan tempat perdagangan. Kalau forward, fokusnya adalah komitmen beli jual aset, yang mana tempat perdagangannya adalah private atau OTC. Future juga sama, komitmen beli jual aset, yang mana tempat perdagangan adalah bursa berjangka. Swap, pertukaran arus kas bunga, fokus utamanya dan tempat perdagangan di private atau OTC. Jadi, ketiga instrumen ini membantu kita mengelola risiko harga, tapi dengan cara berbeda. Forward and future mengunci harga aset di masa depan, swap menukar risiko bunga atau arus kas lainnya. Memahami ketiga alat derivatif ini akan memberikan kita gambaran utuh tentang bagaimana perusahaan mengolah ketidakpastian. Jangan lupa like video ini dan subscribe untuk konten keuangan lainnya dalam waktu 3 menit. Dadah!